warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam materi baru turunan fungsi aljabar. Sorry, soalnya lagi flu. Oke, kita lanjut. Hal yang pertama yang harus kalian pahami adalah sifat dari turunan fungsi aljabar. Ya, ini yang paling pertama, saya kasih tanda ini yang pertama harus kita pahami ya, bahwa turunan dari sebuah konstanta, misalkan itu adalah A, maka berapapun konstanta itu kalau diturunkan itu sama dengan 0. Jadi mau dia 1000, kalau fx-nya sama dengan 1000 tetap saja kalau diturunkan sama dengan 0. Mau dia 1 juta tetap saja turunannya itu adalah 0. Nah, kemudian hal yang kedua adalah kalau dia berbentuk fx sama dengan a, x pangkat n, a ini koefisiennya dan n ini adalah pangkatnya, maka untuk menurunkan fungsi atau fx yang seperti ini adalah f aksen x. Jadi f aksen x ini adalah simbol dari turunan. Kadang menggunakan aksen f aksen x, bisa juga ditulis d fx dx ya. Gitu ya, itu adalah notasi dari turunan. Tapi biasa yang lazim kita gunakan f aksen ya, aksen ya. Kalau dia fungsinya fx berarti kalau turunkan f aksen, kalau dia fungsinya gx berarti turunkan g aksen ya. Itu persoalan simbol saja ya, persoalan ya notasi ya. Oke. Karena kita punya kalau dia dalam bentuk fx berarti turunannya adalah f aksen x. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Untuk yang bentuk a x pangkat n, maka pangkatnya kita kali ke depan, n dikali a, n dikali a. Jadi saya selalu tekankan kepada siswa-siswa saya, ingat itu kalau pangkatnya harus dikali ke depan, kali ke depan ke bawah, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi n dikali a, dapatnya na ya, n dikali a, kemudian pangkatnya dikurang 1, n dikurang 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas dalam soal ya. Oke, kita mulai dari soal teng. Yap, inilah soalnya untuk turunan. Nah, kita mudah untuk menurunkan, kita langsung saja ya. Saya tutup dulu supaya konsentrasi kita tidak terganggu. Kita mulai dulu dari soal nomor 1. Nah, kalau ditanyakan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat kurang 5/3 x pangkat 6 tambah 7x kurang 10, saya kira ini adalah soal yang paling mudah ya. Kita hanya mengingat dua hal yang tadi, sifat yang tadi ya. Maka ini kalau kita mau turunkan, kita tulis f aksen x, atau bisa juga ditulis dfx dx ya. Itu cuma perbedaan notasi. F aksen x pangkat kali ke depan, x pangkat 2 dikali 1, sebenarnya ada 1 di sini ya. 2 dikali 1 2. Iya, 2x pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 ya, 1 ya. Tapi biasanya enggak ditulis, enggak usah ditulis ya. Dikurang 6 dikali 5, itu kan 6 dikali minus 5 itu, atau minusnya saya turunkan saja biar angkanya dikali ya. 6 kali 5 30, 30 dibagi 3 berarti 10 ya. 6 kali 5 30 bagi 3 10, 10x, terus pangkatnya dikurang 1 jadinya 5. Kemudian yang ini kan sebenarnya ada pangkatnya ya. Ya. Kalau sebenarnya cara cepatnya kalau cuma variabelnya pangkat 1, langsung saja angka di depannya ya 7. Tapi kalau mau ya, jadi saya cara cepatnya ini kalau cuma variabelnya saja 1 pangkat 1 ya. Ini kita ambil saja angka di depannya. Nah, untuk yang konstanta ini, karena ini konstanta, kalau turunkan itu dapat 0. Jadi kalau disederhanakan sama dengan 2x dikurang 10x pangkat 5 ditambah 7. Oke. Bagi yang penasaran dengan ini kok bisa hasilnya 7, silahkan deh 7x ya.
Berarti kalau diturunkan, kalau misalnya Y sama dengan 7X, kalau diturunkan kan pangkat 1 ya, maka Y aksen itu kan 1 kali 7. 7 X-nya 1 kurang 1. Jadi 7X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1. Jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Makanya ini hasilnya 7. Supaya lebih cepat, lebih mudah, ambil saja angka di depannya. Itu akan sama kok, berapapun dia. Oke, saya kira itu soal nomor 1 sudah jelas. Kita berpindah untuk soal kedua. Sama dengan ini, saya langsung ya, Y aksen sama dengan tadi, tapi hati-hati, saya tidak menurunkan dulu. Kenapa? Karena ada yang bukan bentuk dalam pangkat yang biasa. Dia ada yang dalam bentuk akar, ada yang pangkatnya berada di bawah, sehingga kita buat dulu seperti normal ya, seperti bentuk biasa. Ini sudah biasa, sudah pangkat ya, biasa ya. Ini juga saya kira tidak perlu lagi diseranakan. Nah, ini kita harus ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, ini kalau diubah menjadi X pangkat 1/2. Nah, ini karena dia di bawah, supaya seperti ini kita bawa naik, tapi pangkatnya berubah tanda, berubah menjadi negatif minus 2 ya. Kemudian X tambah 10. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa turunkan ya. Y aksen sama dengan, jadi ini yang di atas belum diturunkan ya, belum diturunkan. Nah, ini baru mau diturunkan. Y aksen sama dengan 4 dikali 3, 12X. Baru pangkatnya ini dikurangi 1, jadinya 3. Nah, ini minus 6 ya, minus 6 dikali minus lagi, ini kan jadi positif ya. Jadi minus 6 kali 2, minus 6 kali minus 2 itu kan 12. 12 bagi 3 itu 4X. Kemudian kurangi 1. Minus 6 dikurang 1 berarti minus 7 ya. Berarti 4X pangkat minus 7. Nah, ini juga 1/2 kali 1 berarti 1/2X. Ini 1/2-nya kurang 1. 1/2 kurang 1 itu minus 1/2 ya. Silakan dicakar kalau udah percaya. Ya, silakan dicakar sendiri ya. Kemudian min 2 kali 5 itu minus ya, jadinya sini. Jadi min 10X pangkat min 3 kurang 1 pangkatnya. Ini min X. Oke, kalau diturunkan ya ambil saja sama dengan ini ya. Hasilnya kalau diturunkan X hasilnya 1 ya. Kemudian 10 turunannya itu adalah 0. Sehingga kalau disederhanakan Y aksen sama dengan, oke, saya bawa naik dulu supaya jelas ya. Y aksen sama dengan 12X pangkat 3 ditambah 4X pangkat min 7 dikurang 1/2X pangkat min 1/2, oke, dikurang 10X pangkat min 3 dikurang 1. Kalau mau disederhanakan lagi bisa, harus disederhanakan lagi ya. Ini 12X pangkat 3, ini kan minus ya, ini pangkat minus bisa kita jadikan dia diubah dalam bentuk pecahan menjadi 4/X pangkat 7. Dia berubah tanda ya, dibawa turun. Kemudian ini 1/2, ini X pangkat min 1/2 kita bisa positifkan dengan mengubah menjadi bentuk pecahan seperti ini. Oke. Kemudian ini juga bisa kita positifkan bawa turun saja, 10X pangkat 3 dikurang 1. Sederhanakan lagi, 12X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 7 dikurang 1/2, ini jadinya akar X kurang 10X pangkat 3 dikurang 1. Oke, saya kira itu ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan soal, coba satu soal yang supaya saya akan buktikan bahwa turunan ini kalau sederhana ini sangat cepat sekali dikerjakan. Misalkan saya punya soal ya,
X pangkat 5 dikurang 6X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 2 dikurang 5X pangkat min 3 ditambah 10X panjangnya kurang 6. Ini tidak cukup kok sampai 1 menit, ini bisa selesai. Caranya F aksen X, ini ceritanya semua sudah paham cara cepatnya. Kita kali ke depan, 5 kali 1 5, pangkatnya kurang 1 4 kali 6 24, pangkatnya kurang 1 berarti X pangkat 3. 2 kali 7 14, pangkatnya kurang 1 pangkat 1. Min 3 kali min 5 positif 15, pangkatnya kurang 1 min 4 tambah 10X turunannya berapa? 10 min 6 turunannya 0. Udah, cukup beberapa detik kan, selesai. Kita tinggal sederhanakan saja. 24X pangkat 3 tambah 14X tambah 15, ini bisa dibawa turun menjadi positif, pangkat positif 4 ya, tambah 10, selesai. Oke, saya kira sangat mudah ya turunannya, turunan yang masih berbentuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar bagaimana kalau bentuknya perkalian. Susah nggak ya? Bisa langsung nggak ya? Kita lihat. Misalkan saya bentuk, kalau dia bentuk perkalian, misalkan ya. Ini tadi sudah 3 nomor ya. Misalkan ada soal Y sama dengan 2X dikurang 1 dikali X kuadrat kurang 5X. Ada satu hal yang harus kalian pahami, bahwa kalau dia dalam bentuk kali, jangan sekali-kali seperti ini, jangan sekali-kali langsung diturunkan ya, bahwa ini turunannya 2, ini turunannya 2X kurang 5, selesai. Tidak seperti itu ya. Nah, kalau dia bentuk perkalian jangan langsung diturunkan, tapi kita menggunakan rumus. Ingat ya, kalau dia, saya buat catatan di sini, kalau dia bentuknya U dikali V, bentuk perkalian, maka turunannya itu U aksen V ditambah UV aksen. Oke, kurang jelas ya. Saya tulis lagi, kalau Y sama dengan bentuk perkalian U kali V, maka Y aksen turunannya U aksen V ditambah UV aksen. Ingat, ini rumus perkalian ya. Nah, kalau dia pembagian bentuknya U per V juga jangan langsung diturunkan, harus menggunakan rumus Y aksen. Maka rumusnya ini, rumus turunannya U aksen V dikurang UV aksen per V pangkat 2. Saya kira ini sangat umum, biasa kita dapatkan di sekolah ya, sama gurunya atau di buku, di literaturnya, di buku-buku atau literatur yang lain. Oke, kita ke bentuk yang berbentuk perkalian. Oke, misalkan kita punya soal bentuknya begini. Oke, saya ganti kertasnya dulu supaya jelas ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya sudah pindahkan soalnya. Nah, selanjutnya kita tinggal memisalkan yang mana U dan yang mana V-nya. Karena rumusnya tadi kan U aksen V tambah UV aksen. Nah, ini kita misalkan U, yang ini kita misalkan V. Nah, berarti U-nya diketahui 2X kuadrat kurang 1, maka kita turunkan dulu U-nya. Turunannya U-nya kan ini turunannya 4X ya, U aksen 4X, kemudian kan min 1 0 ya, jadi cukup 4X saja turunan dari 2X kuadrat kurang 1. Kemudian V-nya X kuadrat kurang 5X, ini kita turunkan menjadi, sorry ini belum turunannya ya, UV-nya, V-nya X kuadrat kurang 5X, berarti V aksennya adalah
Nah, kali ke depan 2x dikurang 5. Ini x pangkat 2 turunannya 2x, min 5x turunannya min 5. Nah, kita tinggal masukkan y aksen sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Ya, ini saya tulis secara singkat ya. Kalau ada yang mau menulis ux dalam fungsi x ya silahkan. Oke, saya lanjut. Kemudian u aksennya kita tinggal pindahkan. U aksennya 4x, kemudian v-nya x kuadrat kurang 5x ditambah u-nya 2x kuadrat kurang 1, kemudian v aksennya 2x kurang 5. Nah, selesai. Di situ sebenarnya, tapi kalau mau disederhanakan ya kita sederhanakan ya, biasanya harus sederhanakan sih. Kita kali masuk dulu ini 4x pangkat 3 dikurang 20x pangkat 2 ditambah ini kali ini 4x pangkat 3. Oke, kita cek ya, 4x kali x pangkat 2 cocok, 4x kali min 5 itu min 20x pangkat 2 cocok, 2 kali 2 4, x pangkat 2 kali x pangkat 3, kemudian 2x kali ini itu sama dengan 10x pangkat 2 min 1 kali 2x min 2x min 1 kali min 5 dapat 5. Oke, tinggal disederhanakan, kita jumlahkan yang sejenis. Ini dapat 30x kuadrat, ini dari sini tambah ini ya. Kemudian dikurang 2x ditambah 5. Oke. Nah, kalau ada yang menjawab secara langsung juga bisa. Cara kedua sama saja sih sebenarnya, cuma tidak usah diuraikan. Nah, cara dua langsung saja kita masukkan di rumus. U aksen V ditambah UV aksen. Jadi pertama adalah kita turunkan dulu ini. Ya, kita turunkan, cari turunannya dulu ini. Turunannya berapa? 4x. Baru kalikan dengan jadi turunannya ini dikalikan dengan ini. Berarti x kuadrat kurang 5x. Turunkan ini 2x u-nya, 2x kuadrat kurang 1 turunannya 4x. Langsung turunannya ini dikali ke sini. Berarti turunannya ini 4x kali v. X kuadrat kurang 5x ditambah ini 2u-nya dikali turunannya v. Nah, kali turunannya ini 2x kurang 5. Pasti hasil akhirnya juga akan mendapatkan 8x pangkat 3 kurang 30x pangkat 2 kurang 2x tambah 5. Sama saja sih ini dengan ini kan sama ya. Itu cuma proses, kalau sudah paham itu bisa langsung seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang berbentuk ya, ini berbentuk pembagian. Nah, sama ya. Kita misalkan ini yang di atas adalah U, yang di bawah adalah V. Nah, yang U-nya ini kan 5x tambah 10 ya. Ini U aksennya sama dengan, ini kalau kita turunkan 5x turunannya berapa? 5 kan? 10 turunannya 0. Berarti 5x tambah 10 turunannya adalah 5. Kemudian 7x kurang 1, 7x kan turunannya 7, min 1 kan turunannya 0. Berarti ini tinggal V aksen sama dengan 7. Maka Y aksen ya, kita gunakan rumus U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kita tinggal masukkan U aksennya mana? 5 dikali silang saja sih sebenarnya. 5 dikali 7x kurang 1 dikurang UV aksen U dikali ini. U 5x tambah 10 dikali 7. Jadi U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V-nya V kuadrat. Berarti 7x kurang 1 pangkat 2. V-nya saja langsung dipangkat 2 kan. Hasilnya kita tinggal menyederhanakan. 5 kali 7 35x. 5 kali min 1 min 5. Kemudian ini min 5x kali 7. Ini langsung saya buka kurung saja ya. Minus kali 5x minus 5x kali 7 itu 35x. Min kali 10 min 10 kali 7 min 70.
per 7x dikurang 1 pangkat 2. Hasilnya ini habis, min 5 kurang 7, min 75 per 7x kurang 1 pangkat 2. Ya, yang tadi kita dapat peroleh ya, kalau kita cara biasa ya, kita peroleh min 75 per 7x kurang 1 pangkat 2. Mau tahu nggak cara cepatnya? Teret. Nah, kalau untuk soal fungsi yang berbentuk AX tambah B, ingat ya, hanya yang berbentuk begini ya, AX tambah B per CX tambah D, ingat yang berbentuk seperti ini saja. Nah, ini pangkatnya sepangkat 1. Maka kita bisa gunakan rumus. Jadi ini rumusnya ya, aksen ini dikali A dikali D, AD dikurang B dikali C, BC per CX tambah D pangkat 2. Nah, kita aplikasikan di soal yang tadi. Nah, tadi soalnya Y sama dengan 5X tambah 10 per 7X dikurang 1. Nah, cara cepatnya, nah kita dapat Y aksen, ini gini, 5, ini saya tulis baik-baik ya, tunggu dulu ya. Y sama dengan 5X ditambah 10, oke sama ya, per 7X dikurang 1 ya. Ya. Nah, Y aksennya, lihat, perhatikan. Ini dikali silang saja. 5 dikali min 1 berapa? Min 5. Ini dikali silang ya, ini. Dikurang, ingat ya tandanya adalah kurang. 10 dikali 7. Ya kalau ada ini apa? Tandanya di sini juga dilibatkan, misalnya minus 7 dikasih masuk juga tandanya. Ini kebetulan sama-sama positif, dikurang, tapi ini minus, tetap ada minusnya ya di sini, dikurang 10 dikali 7. Ya, 70 per, ya dibawanya langsung saja di pangkat 2, dapatnya min 75 per 7x kurang 1 pangkat 2. Sama kan? Nah, sama kan? Nah, supaya lebih paham cara ini, saya kasih deh satu soal lagi. Soalnya 3x dikurang 1 per 4x tambah 10. Nah, ini turunannya. Nah, kita kali silang, 3 kali 10, 30 dikurang. Jadi ini kurang memang rumusnya ya, kurang minus 1 dikali 4, berarti minus 4 per 4x tambah 10 pangkat 2. Jadi kan minus ketemu minus kan positif ya, berarti 34 per 4x tambah 10 pangkat 2. Kalian paham kan untuk bentuk pembagian? Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk soal yang berbentuk seperti ini, AX tambah B per CX tambah D. Kalau untuk yang bentuk lain ya bisa menggunakan cara biasa ya. Oke. Untuk soal berikutnya kita masuk di soal aturan rantai. Bagaimana soalnya? Oke. Seperti ini. Nah, kita langsung saja pakai cara cepatnya ya. Nah, untuk cara cepatnya, kalau kita mau turunkan fungsi yang berpangkat seperti ini, cara cepatnya itu begini. Ini kita kali turun 5 dikali 6x dikurang 2. Oke. Ini dikasih turun 5 kali 1 5, pangkatnya dikurang 1 4. Kemudian dikalikan lagi dengan turunan di dalamnya. Jangan lupa kalikan dengan turunan dalamnya. 6x kurang 2 sendiri diturunkan itu sama dengan 6. Oke, saya ulang ya. 5 dikali 1 5. Kemudian pangkatnya dikurang 1 baru dikali turunan di dalamnya 6. Jadinya dapat 30 6x kurang 2 pangkat 4. Selesai deh. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal bagaimana kalau nilainya yang ditanyakan. Contoh, kita punya soal fx 2x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 tambah 10x kurang 1. Ditanya nilainya kalau f aksen 4. Ya, sebenarnya cukup sangat-sangat gampang ya, mudah ya. Kita tinggal menurunkan lalu kita substitusikan nilainya. Ya, misalnya soal ini ya. Maka kita cari dulu f aksen x sama dengan, langsung saja diturunkan. 3 kali 2, 6, pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 2, dikurang 14x, pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1, enggak usah ditulis. 10x turunannya 10, min 1 turunannya 0, ya sudah seperti ini. Berarti karena yang ditanyakan f aksen 4, kita tinggal mengganti variabelnya ini, x-nya ini dengan 4. 6 kali 4 pangkat 2 dikurang 14 kali 4 ditambah 10. Hasilnya 6, 4 pangkat 2 16 dikurang 14 kali 4 itu 56 ya. Ditambah 10. 6 kali 16 itu 92 ya. Oke. Sorry. 96 ya. Nah ya. 96 dikurang 56 ditambah 10. 96 dikurang 56 itu 40. 40 tambah 10 itu 50. Jadi cukup mudah sekali kalau hanya menentukan nilai turunannya. Oke, saya kira itu untuk turunan fungsi aljabar. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, ada lagi satu soal untuk memantapkan turunan fungsi aljabar. Sebelum kita tinggalkan materi ini ya, caranya ya ini pasti menggunakan aturan rantai. Jadi pangkatnya ke depan 5 dikali 1 5, 4x kuadrat kurang 5x, baru pangkatnya kurang 1 4, baru kali turunan di dalamnya. Turunan dalamnya berapa? 8x ya kan, 2 kali 4 8x kurang 5, jadi sama dengan 5. 8x kurang 5 kali 4x kuadrat, ini tinggal penyederhanaan sebenarnya. Jadi hasilnya adalah 40x kurang 25, 4x kuadrat kurang 5x pangkat 4. Saya kira sudah lumayan ya penjelasan saya untuk turunan. Mudah-mudahan dipahami dan sampai ketemu di materi selanjutnya.